Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilan, NIM 19020404. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang statistik Maxwell-Boltzmann, di mana materi ini merupakan salah satu dari materi fisika statistik. Nah, tujuan saya dalam membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu fisika statistik, dengan dosen pembimbing saya, yaitu adalah Ibu Nur Hayati, MSI. Nah, baik, secara umum pada bab ini itu berisikan tentang perumusan statistik Maxwell-Boltzmann untuk assembly yang mengandung sistem partikel klasik. Contoh dari partikel klasiknya ini itu adalah atom dan molekul-molekul gas. Nah, baik, pada poin pertama itu ada konfigurasi penyusunan sistem klasik. Nah, pada konfigurasi penyusunan sistem klasik ini diasumsikan bahwasanya energi yang dimiliki oleh sistem-sistem dalam assembly terdiri atas tingkat-tingkat energi, di mana tingkat-tingkat energi tersebut berada dalam rentangan 0 sampai tak berhingga jumlahnya. Nah, di dalam sistem klasik ini juga tidak ada batasan jumlah sistem yang dapat menempati satu keadaan energi. Satu keadaan energi itu bisa saja kosong atau bisa saja satu keadaan energi itu ditempati oleh satu sistem, dua sistem, tiga sistem, sampai seterusnya. Bahkan semua sistem berada pada satu keadaan energi itu pun tidak akan dilarang. Nah, gambar di atas ini merupakan tingkat-tingkat energi yang dimiliki oleh assembly, kalian bisa lihat. Nah, selain tingkat-tingkat energi yang dimiliki oleh assembly, pada konfigurasi penyusunan sistem klasik tersebut juga terdapat kelompok-kelompok energi dalam assembly. Berikut gambarnya. Nah, di mana kelompok pertama itu dilambangkan dengan energi E1, kelompok 2 dilambangkan dengan energi E2, kelompok S dilambangkan dengan kelompok energi ES, dan kelompok M dilambangkan dengan energi EM. Nah, selain kelompok energi, terdapat juga jumlah keadaan pada kelompok pertama serta energi rata-rata kelompok pertama. Nah, di mana jumlah keadaan kelompok pertama itu disimbolkan dengan G1 dan seterusnya. Lalu energi rata-rata kelompok pertama itu disimbolkan dengan E1 atau E1 dan seterusnya sampai energi rata-rata ke M. Nah, jumlah total sistem untuk assembly itu adalah N besar, karena N besar ini merupakan sistem tersebut terdistribusi pada semua kelompok energi, maka terpenuhi N sama dengan sigma NS dari S sama dengan 1 sampai dengan M. Kalian bisa lihat di atas ini merupakan jumlah total sistem dalam assembly adalah N. Lalu untuk energi total untuk assembly itu memenuhi adalah U sama dengan sigma NS per S ES, di mana S sama dengan 1 dan M sampai dengan M. Nah, selanjutnya itu kita akan menentukan jumlah cara penyusunan sistem-sistem yang tersebar pada tingkat-tingkat energi. Nah, untuk masuk tersebut, di sini itu ada dua tahap proses yang terjadi, yaitu proses pertama itu adalah proses membawa N buah sistem ke dalam assembly. Yang kedua itu adalah penyusunan sistem dalam kelompok-kelompok energi. Nah, berikut ini adalah proses yang pertama, yaitu adalah cara membawa N sistem di luar masuk ke dalam assembly, di mana terdapat rumus di situ N dikali N kurang N1 dikali N kurang N2 dikali 2 kali 1 sampai dengan N faktorial. Sedangkan pada proses yang kedua itu, yaitu proses penyusunan sistem di dalam kelompok-kelompok energi. Pada proses ini itu adalah cara menurunkan cara menyusun N1 pada N1 sistem pada G1 keadaan. Nah, lebih tepatnya pada proses yang kedua ini itu adalah cara bagaimana menurunkan N1 sistem itu pada G1 keadaan. Nah, berikut gambar yang bisa saya. Baik, setelah melewati dua tahap proses yang sudah dilalui terjadi, maka untuk jumlah real cara penyusunan N1 partikel pada G1 buah keadaan itu dapat dirumuskan sebagai berikut, ya, yang di atas. Dan untuk penjelasan yang sama juga berlaku pada N2 buah partikel yang disusun pada G2 keadaan, dengan jumlah cara penyusunan partikelnya itu dapat dilihat di atas.
hingga pada akhirnya jumlah secara mendistribusikan secara bersama-sama dari N1 sistem pada kelompok dengan G1 keadaan sampai dengan NS sistem pada kelompok pada GS keadaan adalah berikut rumusnya. Nah, dengan demikian jumlah total cara menempatkan N buah sistem di dalam konfigurasi yang mengandung N sistem pada kelompok dengan G1 keadaan, N2 sistem pada kelompok dengan G2 keadaan, sampai dengan NS sistem pada kelompok dengan GS keadaan, yaitu persamaan berikut 2.3. Nah, selanjutnya kita tinjau dari assembly yang sudah terisolasi dari lingkungan, jadi tidak ada pertukaran partikel maupun energi antara assembly dan lingkungan. Dengan demikian, jumlah sistem atau N besar dan energi total U yang dimiliki assembly konstan, akibatnya dapat dilihat rumus 2.4 dan 2.5 tersebut. Nah, rumus 2.4 dan rumus 2.5 ini merupakan jumlah sistem N dan energi total U yang dimiliki assembly konstan. Nah, persamaan 2.4 ini yaitu rumusnya untuk jumlah sistem, yaitu delta N sama dengan sigma delta NS sama dengan 0 dari S sama dengan 1 sampai dengan M. Nah, ini itu persamaan 2.4. Kenapa bisa terjadi persamaan 2.4 ini? Ini terjadi adalah gabungan dari persamaan 2.1 tadi, di mana persamaan 2.1 itu adalah N sama dengan sigma NS, yaitu S sama dengan 1 sampai M. Nah, untuk energi total yang dimiliki oleh assembly konstan ini itu rumusnya itu adalah 2.5, yaitu delta U sama dengan sigma ES sama dengan delta NS sama dengan 0, S sama dengan 1 sampai M. Nah, ini juga persamaan 2.5 itu adalah diperoleh dari persamaan 2.2. Nah, selanjutnya pada poin kedua itu adalah konfigurasi dengan probabilitas maksimum. Nah, sekarang kita mencari konfigurasi yang memiliki probabilitas kemunculan paling besar. Cara yang tepat dilakukan itu adalah dengan mencari kumpulan NS demikian sehingga W maksimum. Tapi karena W merupakan perkalian sejumlah faktor, maka akan lebih mudah jika kita memaksimalkan dengan ln W. Jika ln W maksimum, maka W pun maksimum. Nah, berikut contoh rumus dari 2.6, yaitu dimana rumus yang diperoleh itu adalah ln W sama dengan ln N faktorial ditambah ln PGSNS per NS faktorial S sama dengan 1 sampai dengan M. Nah, lihat di bawahnya itu adalah rumus yang di bawah ini itu yang pada baris kedua ini itu adalah hasil dari nilai N1 sistem pada kelompok dengan G1 keadaan sampai dengan N2 sistem pada GS keadaan. Nah, baik. Nah, selanjutnya ini sambungan dari rumus persamaan 2.6. Kalian bisa lihat sendiri, karena baik N maupun NS merupakan bilangan-bilangan yang sangat besar, maka untuk mempermudah perhitungan kita dapat menggunakan pendekatan Stirling sebagai berikut. Nah, ini merupakan pendekatan Stirling. Sehingga kita dapatkan bentuk aproksimasi, yaitu ln W mendekati N ln N dikurang N ditambah sigma NS ln GS dikurang NS ln NS ditambah NS dari S1 sampai dengan M. Ini merupakan persamaan 2.7. Dengan demikian, diferensial dari ln W ini menjadi delta ln W mendekati delta N ln N dikurang delta N ditambah delta sigma NS ln GS dikurang NS ln NS ditambah NS S sama dengan 1 sampai dengan M. Nah, di sini itu adalah gabungan dari persamaan 2.7 lalu disubstitusikan dan menjadi persamaan 2.8 yang hasilnya sigma ln GS NS delta NS S sama dengan 1 sampai dengan M. Nah, karena kita harus menerapkan syarat batas kekekalan energi dalam jumlah partikel, maka solusi untuk NS dicari dengan menerapkan pengali Lagrange, yaitu sebagai berikut.
Ya, 2.9 ini merupakan pengali Lagrange di mana rumusnya itu adalah delta ln W ditambah alpha delta N ditambah beta delta U sama dengan 0. Nah, setelah itu substitusikan persamaan 2.4, 2.5, dan 2.8 ke dalam persamaan 2.9 tadi. Nah, maka dapat hasilnya delta sigma ln GSNS delta NS dengan S sama dengan 1 sampai M ditambah delta sigma delta NS tambah beta S sama dengan 1 sampai M ditambah beta sama dengan beta sigma S sama dengan 1 MS NS sama dengan 0. Nah, diperoleh ini dari substitusi persamaan 2.4 sampai dengan 2.9 tadi, yang dapat disederhanakan menjadi persamaan 2.10. Nah, di sini. Jadi karena kondisi ini berlaku untuk nilai NS berapapun, maka terpenuhi ln GS per NS ditambah alpha tambah beta ES sama dengan 0 sampai GS per NS sama dengan eksponen min alpha kurang beta ES yang menghasilkan ungkapan untuk NS sebagai NS GS eksponen alpha ditambah beta ES. Jadi konfigurasi selanjutnya poin yang ketiga itu adalah memiliki harga peluang rata-rata. kemunculan paling besar adalah yang memiliki jumlah Contoh sistem pada tiap konfigurasi kelompok dalam semua energi yang sistem memenuhi menempati kelompok persamaan energi pertama, 2.11 sedangkan tadi. semua kelompok Nah, energi gambar lainnya kosong 2.4 atau ini semua adalah kelompok ilustrasi tertempati yang oleh menggambarkan sistem jumlah dalam partikel yang menempati sama berbagai banyak dan kelompok sebagainya. energi. Berikut gambar Peluang 2.4, kemunculan jumlah terbesar partikel terjadi yang pada menempati tiap konfigurasi yang mengandung kelompok sistem pada energi. tiap kelompok energi yang memenuhi persamaan 2.11 tadi. Nah, di sini ada tabel 1.1, ini merupakan tabel dari nilai X beserta probabilitas kemunculannya. Nah, perlu diperhatikan di sini bahwasanya jumlah konfigurasi yang mungkin tidak sama dengan jumlah sistem atau jumlah kelompok energi dalam assembly, maka nilai rata-rata X memenuhi hubungan X sama dengan X config 1 dikali P config 1 ditambah X config 2 dikali P config min 2 ditambah sampai dengan X config R P dikali config min R per P config min 1 ditambah P config min 2 sampai dengan P config min R, hingga dapat rumus sigma X config min 1 P config min T sampai dengan 1 sampai dengan R per sigma P config min T yaitu sampai dengan 1 sampai dengan R. Ini merupakan persamaan dari 2.11, yaitu nilai rata-rata X yang memenuhi hubungan. Nah, perhitungan nilai X di atas itu sangat sulit, namun apabila kita menunjukkan bahwa salah satu konfigurasi yang mungkin, yaitu konfigurasi dengan probabilitas maksimum, memiliki nilai yang lebih besar daripada probabilitas konfigurasi-konfigurasi lainnya, maka perhitungan menjadi sangat sederhana. Nah, di sini kalian bisa baca. Nah, dengan demikian dapat kita perkecilkan dari rumus yang di sini itu menjadi persamaan 2.13, yaitu di mana X mendekati X config min max kali P max per P max sama dengan X config kurang min max. Nah, ini merupakan persamaan dari 2.13, yaitu tentang harga rata-rata. Oke, pada poin terakhir yaitu poin 2.4 ini merupakan poin yang menunjukkan bahwasanya benarkah peluang konfigurasi maksimum itu sangat besar atau Pmax. Nah, yang jadi pertanyaan kita itu adalah benarkah probabilitas dengan konfigurasi maksimum memiliki nilai yang sangat besar daripada konfigurasi lainnya? Jika iya, berarti kita dapat menggunakan persamaan 2.13 bahwa nilai rata sifat assembly sama dengan nilai pada konfigurasi maksimum. Namun jika tidak, maka penyederhanaan yang kita impikan tidak terwujud. Pada bagian ini kita akan perlihatkan bahwa probabilitas konfigurasi maksimum benar-benar memiliki nilai yang jauh lebih besar daripada konfigurasi lainnya. Baik, di sini merupakan persamaan 2.13. Persamaan 2.13 ini didapatkan dari uraian ln W dengan derek Taylor di sekitar ln W max. Nah, karena W hanya fungsi variabel NS saja, maka didapatkan do 2 ln W per do NS kali do NQ sama dengan delta S,
SQ D kuadrat ln W sama dengan DNS kuadrat. Ini persamaan 2.15. Nah, dengan delta SQ adalah delta Kroner. Nah, delta SQ ini merupakan delta Kroner atau fungsi dua variabel. Dengan demikian kita dapatkan bentuk aproksimasi untuk ln W, yaitu persamaan 2.16, bisa kalian lihat di atas. Nah, ini itu merupakan gabungan dari persamaan 2.14 dan 2.15. Pada titik maksimum terpenuhi, ini merupakan persamaan 2.17, sehingga ln W itu sama dengan ln W maksimal ditambah 1/2 sigma D kuadrat ln W per DNS kuadrat. Ini merupakan persamaan 2.18. Nah, dengan menggunakan persamaan 2.7 yaitu 2.7 itu merupakan persamaan dari ln W mendekati N ln N dikurang N tadi. Nah, ini persamaan 7. Maka akan kita dapatkan persamaan 2.9. Nah, dengan menggunakan persamaan 2.7 tadi, gabungan dari 2.7 tadi, maka didapatkan persamaan untuk 2.19, yaitu ini, kalian bisa lihat di atas. Dan dengan demikian, persamaan 2.18 itu dapat ditulis menjadi ln W dikurang ln W max sama dengan 1/2 sigma min 1 per NS delta NS ditambah ln W per W max sama dengan min 1/2 sigma delta NS per NS kuadrat S sampai M, NS sampai seterusnya. Nah, jika diasumsikan bahwa untuk semua nilai S penyimpangan jumlah sistem pada tiap kelompok energi terhadap jumlah sistem dalam konfigurasi maksimum, maka delta NS per NS mendekati ke C, sehingga diperoleh persamaan 2.21, yaitu W per W max mendekati eksponen min C pangkat 2 N per 2. Nah, sebagai ilustrasinya, misalkan rasio deviasi jumlah sistem pada tiap-tiap kelompok energi terdapat jumlah pada konfigurasi maksimum adalah C sama dengan min 10 min 10. Ini merupakan rasio penyimpangan yang sangat kecil. Jumlah sistem dalam satu assembly seorder dengan bilangan Avogadro atau N mendekati 10 pangkat 23. Dengan ini, maka dinyatakan W per W max mendekati eksponen min 10 pangkat min 20 dikali 10 pangkat 23 per 2 sama dengan eksponen min 500 mendekati 0. Nah, jadi dengan rasio C sama dengan 10 min 10 tadi, konfigurasi maksimum, maka probabilitas peluang konfigurasi tersebut hampir 0. Hal ini membuktikan bahwa nilai sifat assembly pada konfigurasi maksimum sama dengan nilai rata-rata sifat assembly. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Di sini saya mengakui penjelasan dari saya masih banyak kurangnya karena saya juga dalam proses pembelajaran. Jika teman-teman ada masukan atau saran, kalian bisa tulis di kolom komentar ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.